Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 12, pertemuan yang lalu Ibu menjelaskan tentang menyelesaikan turunan fungsi trigonometri menggunakan aturan rantai. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan dan memberi contoh tentang menyelesaikan turunan fungsi trigonometri menggunakan sifat-sifat turunan fungsi. Nah, sifat-sifat turunan fungsi itu Ibu udah sampaikan di awal-awal materi ini, dan di kelas 11 pun kalian sudah dapat materi tersebut. Baik, langsung kita bahas contoh soal ya. Contoh soal yang pertama di sini, tentukan turunan dari fx sama dengan cos 2x ditambah 3 dikurang sin kuadrat 3x ditambah 1. Nah, ini harus kita misalkan dulu. Ini kan terdiri dari dua buah fungsi, maka kedua buah fungsi ini kita misalkan u dan kita misalkan v. Nah, jadi kita misalkan u-nya adalah cos 2x ditambah 3. Maka kita harus mencari turunan dari u atau u aksen. Ingat, turunan dari cos adalah min sin, sehingga turunan cos 2x ditambah 3 itu adalah min sin 2x ditambah 3. Kemudian kita kali dengan turunan fungsi yang di dalam. Nah, berarti kita masih menggunakan aturan rantai. Turunan dari 2x ditambah 3 adalah 2. Kita kali dengan 2. Maka 2-nya kita simpan di depan, jadi min 2 sin 2x tambah 3. Kemudian yang V itu kita misalkan V-nya sama dengan sin kuadrat 3x ditambah 1. Sama, kita juga harus mencari turunan dari V. Jadi V aksennya sama dengan, nih 2-nya kita simpan di depan. Jadi 2 sin 3x ditambah 1. Kemudian kita kali dengan turunan dari sin 3x tambah 1 adalah cos 3x ditambah 1. Kemudian kita kalikan lagi turunan fungsi yang di dalam. Turunan 3x tambah 1 adalah 3. Jadi ini rantainya ada 3 ya nak ya. Yang pertama ini kita turunkan ini 2 sin 3x tambah 1. Kemudian kita turunkan sinnya jadi cos. Kemudian kita turunkan 3x tambah 1-nya jadi 3. Sehingga ini kalau kita kali konstantanya 2 dikali 3 6. Kita lanjutkan sin 3x tambah 1 dikali cos 3x tambah 1. Nah, udah dapat nih masing-masing U aksen, V aksen. Nah, baru kita ingat sifat-sifatnya yang udah pernah Ibu kasih di awal-awal materi, bahwa kalau fx-nya sama dengan u dikurang v, maka turunan dari fx-nya adalah turunan u dikurang turunan v. Nah, ini kan kita disuruh cari pengurangan, karena kan u dikurang v, maka turunannya adalah turunan u dikurang turunan v. Tinggal kita masukkan, berarti turunan dari fungsi tersebut adalah u aksen. Di u aksen kita berarti min 2 sin 2x tambah 3 dikurang V aksen. V aksen kita adalah 6 sin 3x tambah 1 dikali cos 3x tambah 1. Nah, ini udah tidak bisa dioperasikan lagi, jadi ini hasil akhirnya. Kemudian contoh yang kedua, misal di sini, tentukan turunan dari Gx sama dengan 5x tambah 1 dikali cos 3x dikurang 2. Sama, ini kita misalkan juga, ini fungsi pertama, ini fungsi yang kedua. Kita misalkan U-nya adalah 5x tambah 1, maka U aksennya atau turunan dari U adalah 5. Kemudian V-nya kita misalkan cos 3x dikurang 2, maka turunannya adalah, ingat turunan cos adalah min sin, sehingga turunan cos 3x dikurang 2 adalah min sin 3x dikurang 2. Kita kali dengan turunan yang di dalam. Turunan dari 3x dikurang 2 adalah 3. Maka 3-nya bisa kita simpan di depan, sehingga menjadi min 3 sin 3x dikurang 2. Nah, kita ingat lagi nih. Oke, kita ingat lagi, jika fungsi fx sama dengan u dikali v, maka turunannya adalah u aksen kali v ditambah u v aksen, di mana aksen itu notasi untuk turunan. Nah, maka kita bisa mencari turunan keseluruhan. Kan tadi fungsinya adalah fungsi gx, maka g aksen x sama dengan
Nah, rumusnya U aksen kita adalah 5, berarti 5. Dikali V kita adalah cos 3X dikurang 2. Ditambah U kita adalah 5X tambah 1. Dikali V aksen kita adalah min 3 sin 3X dikurang 2. Oke, tinggal kita selesaikan, kita susun ya. Berarti ini 5 cos 3X dikurang 2. Nah, ini kita kalikan, Nak. Nah, min 3 dikali 5X berarti min 15X. Min 3 dikali 1 adalah min 3. Nah, ini kita lanjutkan sisanya sin 3X dikurang 2. Nah, yang ini bisa kita masukkan ke dalam kurung. Sebenarnya sampai sini pun udah benar, tapi kita sempurnakan bentuknya. Jadi 5 cos 3X dikurang 2. Nah, ini kan negatif ya. Berarti ini 15X kita tulis lagi. Nah, supaya dia jadi negatif nih ke sini. Nah, harusnya kan negatif ketemu positif sehingga dia jadi negatif. Nah, ini kita kurung. Jadi ini kalau kita keluarkan atau kita kalikan, dia akan kembali ke atas. Negatif 15X, yang ini negatif dikali positif jadi negatif 3. Nah, ini tinggal kita lanjutkan dikali sin 3X dikurang 2. Oke, untuk kali ini Ibu kasih 2 contoh dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan contoh berikutnya tentang bentuk U per V. Nah, kalau ini kan U dikurang V, yang ini U dikali V. Nanti kita akan lihat contoh U dibagi V. Oke, untuk hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.